Guys, jumpa lagi di channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum dimulai guys, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Nah, buat lu yang kenal dua mobil ini, ya ini adalah dua mobil hatchback yang sangat populer di era 90-an. Yang sebelah adalah Toyota Starlet dan sebelah adalah Honda Estilo. Nah, di konten gua kali ini gua akan membahas kedua mobil ini, tapi gua akan bahas satu persatu guys. Oke guys, yuk kita mulai dari Honda Estilo. Nah, ini guys, Honda Civic Estilo. Sebenarnya di zamannya ini Honda Civic itu ada dua varian. Civic Genio untuk varian sedan dan ini Civic Estilo untuk varian hatchback. Nah, Honda Estilo ini yang model kayak begini itu keluar di range tahun 91 sampai tahun 95. Nah, kalau lu lihat nih depannya, lampunya sih lampu depan persis ya, mirip sama Genio. Dan ini mungkin mobil sekarang kita udah nggak ketemu lagi. Kenapa? Karena ini lampunya beneran beling, beneran kaca nih. Jadi kalau pecah ini ada serpihan-serpihan kacanya juga. Nah, oke guys, kita lihat ke sini. Memang jarang ya, kebanyakan orang yang pakai Estilo itu kebanyakan mobilnya yang sudah dimodifikasi. Untuk kalau lu ketemu mobil yang bener-bener semuanya full standar memang jarang. Dan mobil ini memang pasarnya sebenarnya cukup unik guys. Ini kalau kita lihat dari sampingnya, dan ini mobil yang bikin keren itu dua pintu. Mobil dua pintu memang kesannya itu adalah mobil sport banget. Dan kalau kita lihat velgnya, sebenarnya velg bawahnya adalah ring 14. Dan velgnya itu dia velg alloy wheel yang kayak ada jari-jarinya gitu. Tapi ini udah diganti, ini menggunakan velg ring 15 dan dikasih dop nih, dopnya EG nih. Yuk kita ke bagian belakang ya. Kalau dibandingkan dengan Starlet, menurut gue memang mobil ini jauh lebih sporty. Kenapa? Dan mobil ini juga jauh lebih panjang. Ini panjangnya Starlet, nah dia masih mundur sedikit, ada kali hampir setengah meter ini lebih panjang untuk Civic Estilo. Terus uniknya, biar mobil kecil ini kalau dibuka bagasi belakangnya, nah dia buka setengah kacanya, ya kan? Nah terus dia bisa lagi buka untuk pintunya nih. Ya, oke. Nah ini guys, dibanding Starlet yang dibukanya cuman udah sekali doang, kayak pintu mobil pada umumnya. Nah ini juga kalau di Estilo ini ya cuman penutup bagasi aja ya. Kalau di Starlet itu ada speaker di sini untuk speaker belakangnya. Dia ban serep sama. Nah ini untuk bagasinya. Kalau lu mau nyari Honda Estilo, sebenarnya sih nggak ada kriteria khusus ya kalau untuk dari kita sisi eksterior, kecuali lu lihat sebenarnya sih satu aja. Ini mobil pertama pernah nabrak apa enggak, dan yang kedua, karena ini adalah mobil monokok ya,
mobil monokok, dan ini mobil udah nggak muda lagi, tahun 91, at least ini mobil sudah hampir 30 tahun. Itu boleh lu lihat bagian kolongnya, banyak nggak keroposnya, karena kalau dia bagian kolongnya juga banyak yang keropos guys, ya sayang aja gitu kan, karena dia biasanya bagian bawahnya kalau yang nggak terawat-terawat banget itu banyak yang keropos guys. Sekarang kita lihat mesinnya yuk guys. Kita lihat mesinnya guys. Mesinnya 1600 cc. VTEC. Ya, untuk mesin aslinya dia belum VTEC sebenarnya. Jadi tulisannya di sini cuman PGM FI. Karena ini udah diganti. Secara mesin ini sebenarnya mesinnya ini masih mesin standar. Jadi silinder bloknya ini masih standar. Cuman dia untuk silinder headnya sudah diganti sama mesin P08. Jadi memang ini untuk yang ini 16 valve dan dia sudah VTEC. Karena ini diganti kepala silindernya, maka otomatis untuk ECU-nya juga diganti menggunakan ECU P28. Jadi ini nggak banyak ubahan kecuali silinder head sama ini air filternya open air filter, sama paling ini selang-selang radiator aja skang tuh. Sisanya ini masih standar. Dan rata-rata orang yang pakai silo memang banyak dia pakai mesin-mesin, bahkan sampai mesin-mesin B series juga ada yang dipakai. Kenapa? Karena enaknya Honda, kalau kita swap mesin pakai yang lebih gede, dia secara mounting ya hampir bisa dibilang nggak banyak berubah, tinggal pasang doang guys. Oke guys, sekarang kita cek interiornya. Ini interiornya memang udah nggak original karena ini udah MB-Tech. Karena untuk yang originalnya itu ya dia masih bahannya kan bahan-bahan apa tuh, fabric gitu ya, bludru. Dan untuk mobil yang udah 30 tahun ya ini juga nggak jelek-jelek banget, gue bilang sih masih lumayan ya. Ya setirnya juga masih lumayan, belum berudul, termakan usia. Nah ini udah diganti karbon nih, tongkat persnelingnya nih, tuasnya nih diganti karbon look. Untuk audio dia masih single din. Nah ini untuk AC masih tipe geser, dan ini ada heaternya. Jadi kalau lo puter ini mentok ke kanan, ini panas banget. Ini yang keluar bukan yang angin dingin, tapi angin panas. Dan ada pilihan kipas sampai 4 speed, 1, 2, 3, 4. Dan untuk pengaturan arah AC nya dia pakai tombol tuh, jadi semi digital gitu ya. Ini untuk angin ke dalam, angin keluar. Ini AC on, AC off. Ini tombol hazardnya. Nah di sini harusnya ada jam nih, tapi jamnya apa karena belum di on. Coba gua on. Oh iya, jamnya masih nyala. Di sini tertulis untuk kecepatan maksimum sampai 220. Kilometernya udah lumayan, 308.000 ya. Ya memang mobil begini sih umumnya udah 30 tahun pasti kilometer tinggi. Dan ini untuk temperatur, meter bensin. Oke. Dan untuk posisi mengemudi menurut gua ya ini duduknya memang lebih rebah kalau Honda. Jadi memang lebih ada apa ya namanya ya, kesan
bahwa ini mobilnya punya karakter sport gitu loh, karakternya lebih sporty. Oke guys, sekarang kita lihat interior bagian belakang. Oke guys, mau ngecek interior belakang karena ini 2 pintu ya. Lupa gua nggak ada pintunya, jadi ngapain gua keluar. Jadi sebenarnya ya ini cara masuknya ya tetap dari pintu depan, ya nggak. Ini lu tekuk aja, tuh tekuk aja juga tuh, masuk kita. Ya. Nggak terlalu sempit juga sih. Menurut gua ini masih lumayan lega juga. Ya ngepas lah. Kalau dibilang lega ya enggak, tapi kalau buat gua nggak terlalu sempit juga. Tapi dengkul gua udah mau nabrak nih sama bangku depan. Dan kalau untuk safety belt bagian depan dia udah 3 poin. Kalau untuk safety belt bagian belakang dia masih 2 poin guys. Jadi macam safety belt pesawat gitu kan. Ya nggak? Tuh. Karena dia nggak ada di atas. Nggak tahu nih, memang aslinya begini. Tapi ini kayak ada tempat buat lubang buat safety belt. Oh, ini lampunya juga lucu banget nih. Kecil, imut-imut. Ini walaupun mobil tahun 90-an tapi dia udah ada, jangan salah ya, dia udah ada teknologi untuk electric mirror. Oh, masih jalan electric mirrornya. Coba kita lihat spion sebelah kiri. Oh, masih jalan. Dan dia juga sudah ada power window. Power window-nya cuman jendela pengemudi aja ya, karena jendela belakang kan bukan pintu, jadi nggak turun. Oh, electric mirror sebelah kiri. Oh, bergerak ya. Oke, sekarang kita hidupin aja mesinnya. Oke guys, karena ini nggak ada console boxnya, jadi kalau gue naruh handphone gue selipin aja sini nih. Karena minim sekali ya kalau mobil zaman dulu untuk storage. Sekarang kita coba jalan, oke? Oh, bentar ya. Dan walaupun udah bisa dibilang ini cukup berumur ya, udah hampir 30 tahun dan mobil ini masih apa ya, masih enak, masih fun to drive banget lah menurut gua, ya kan. Apalagi kalau mobil ini nggak lu ceperin ya, kalau lu ceper-ceperin kan pasti mobil itu kan jadi lebih keras kan. Dan itu kalau menurut gua pribadi, kalau mobil udah dibikin keras gitu, gua sih udah nggak nyaman. Tapi kalau lu dengan kondisi standar kayak gini, ya ini mobil enak banget, enak banget, dan masih responsif. Oke guys, dan ini AC-nya masih dingin.
Oke guys, sekarang kita cari jalan yang agak lega nih. Oke ya. Oke, kita tes. Wow, 100 cepet banget. Nah, tips ini masukan aja guys dari Mas Ban kalau lo ada yang rencana berminat untuk nyari mobil Estilo. Ya pertama, kalau dari dalam lu pegang setir, kalau dia lagi langsam nggak ada getaran berlebihan, ya biasanya sih engine mountingnya aman guys. Karena kalau setirnya itu getar, biasanya engine mountingnya itu udah mulai bermasalah. Dan yang kedua, karena ini bertransmisi manual, lu rasain koplingnya selip apa enggak. Karena kalau koplingnya selip, itu lu harus siap-siap lagi PR untuk masalah kopling. Dan yang ketiga guys, ya itu lu harus rasain lagi remnya. Remnya enak nggak, gigit nggak, terus dia remnya ngocok nggak. Biasanya ngocok tuh dia agak ngempos, jadi lu harus agak kocok supaya dia pakem. Atau remnya bagel. Bagel itu diinjak kayaknya keras banget gitu. Karena kalau remnya keras berarti booster remnya itu udah bermasalah. Ya maklum guys, ini kan mobil udah 30-an tahun lah ya. Jadi lu juga harus rasain semua. Mungkin kalau kita beli mobil yang masih tahun 2000-an itu sih rata-rata masih bagus. Tapi kalau mobil tahun 90-an ya itu lu harus periksa semua guys. Dan yang terakhir, AC-nya dingin nggak? Ini menurut gua penting banget. Karena kalau AC nggak dingin, aduh, udah macet, panas nih Jakarta men. Ya nggak, panasnya Oke guys, kalau lu minat mobil ini, memang mobil ini kalau kita bilang harga pasaran itu nggak ada harga pasaran yang pasti ya. Mobil ini mobil tahun 90 memang pasarannya itu fleksibel. Ada yang jual 150 sampai 200, bahkan ada yang jual mobil ini 300 juta. Jadi mobil ini harganya berapa ya, harganya suka-suka penjualnya aja guys. Jadi karena apalagi ini adalah mobil tahun 90, kondisinya setiap mobil pasti berbeda. Dan setiap mobil bisa jadi bawa PR juga yang berbeda-beda. Tapi ini sebenarnya gue lagi coba nego-nego juga nih sama yang punya. Cuman yang punya nanti nomornya gue masukin di deskripsi. Kali gue nggak deal, lu mau telepon langsung yang punya, siapa tahu berjodoh, itu juga oke guys. Nah, abis ini gue akan bahas sebelahnya, itu adalah hatchback 90s juga yang cukup populer zamannya, Toyota Starlet. Oke guys, demikian dari Mas Ban. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.